Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sudah siapkah kalian belajar? Adik-adik, masih ingatkah kalian dengan rukun iman? Ada berapakah rukun iman itu? Ya, rukun iman ada 5. Nah, apa rukun iman yang kedua? Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah, tidak mempunyai nafsu, dan umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak yang solih-solihah, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, yakni Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat bersifat gaib atau tidak tampak oleh mata. Adik-adik, tahukah kalian berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita imani berjumlah 10. Nah, berikut ini 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, yakni malaikat Jibril. Ia bertugas untuk menyampaikan wahyu. Dalam Al-Quran, Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Malaikat yang kedua, yakni malaikat Mikail. Ia bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, harta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni malaikat Israfil. Ia bertugas untuk meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama untuk mematikan semua dunia dan seisinya. Dan tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia setelah kiamat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat yang keempat yakni malaikat Israel. Ia bertugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Israel juga dijuluki sebagai malaikat maut. Malaikat yang kelima yakni malaikat mungkar, dan yang keenam yakni malaikat nakir. Mereka bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Mereka menanyai beberapa hal, yakni siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Nah, orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Maka, orang tersebut akan diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan tiba. Sedangkan yang tidak bisa menjawab akan diberi siksa kubur. Malaikat yang ketujuh yakni malaikat Raqib. Ia bertugas untuk mencatat amal baik. Dan malaikat yang kedelapan yakni malaikat Atid. Ia bertugas untuk mencatat amal buruk. Malaikat yang kesembilan yakni malaikat Malik. Ia bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Malik juga dijuluki dengan sebutan Zabaniyah, yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Malaikat yang terakhir yakni malaikat Ridwan. Ia bertugas untuk menjaga pintu surga.
Malaikat Ridwan diperintahkan untuk membantu dan juga menyambut orang beriman masuk surga. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, yakni selalu bersifat jujur. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Yang keenam, mengingat Allah jika hendak berperilaku tercela. Dan yang ketujuh, yakni bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang telah diterima. Baiklah adik-adik, kita tadi telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Yaitu mengamalkan semua ciri-ciri tersebut agar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masuk surga. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.